Aku ingat lagi satu lagi, Gus Baha itu pernah ngasih tau gini, kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa. Nah, kenapa? Terlihat bahagia gitu maksudnya? Karena dia bilang gini, coba kita lihat ya, ini mohon maaf ya, Ustadz itu ada dua mazhab, ada dua aliran. Gimana itu? Satu yang kalau lu lihat ngisi nggak pernah ketawa sama sekali, senyum aja nggak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustadz yang membahas hadis ini, jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil, walaupun bertemu dengan saudara-saudara dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya nggak berseri-seri ya. Berseri-seri. Matinya kaku banget kayak kanebo kering ya. Nah, betul. Ada orang kayak gini, karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Baha pernah ngasih tahu bahwasanya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika nggak ada orang. Nah artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu. Benar. Jadi kalau lihat mukmin tuh susah, mana mau orang masuk Islam kan itu kan. Nah itu menarik sih. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae. Wong bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sida jong santri lagi guyon. Kayak ngopo Pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radhi duwe. Iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu aja gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu. Jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahlahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah senang, cium tangannya Mbah Ali senang. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih senang ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan, mesti itu tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan fi zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak. Seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu. Itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Aulia. Itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al-mala'ul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi man nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir, kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu, terkenal agak punya will gitu. Ya agak maksiat, agak ceritanya. Ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan.
kaji itu agak ada gosip suka willy. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim. Apa iku ayu kok nganti kaji ku seneng?" "Lho ayu, Mbah." Bahasane tentang ayu. Saya dulu eskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu. Sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini. Nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini. Kaji kok demenan. Kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lho ayu no kok nganti katut. Ayu Mbah, iya ya wajar wong mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Gitu. Jadi enteng saja. Dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa. Nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi. Baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja. Diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah. Melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng.